Baik, setelah anak-anak sudah menyusun prosedur penelitian, silahkan prosedur itu diikuti untuk melakukan penyelidikannya. Kalian play video Bumi ini adalah planet yang dan cocok. diamati benar-benar ya. Kalau dirasa video ini kurang besar, kalian bisa copy linknya, atau mungkin kalian bisa masuk ke YouTube-nya langsung ya. Ini bisa diklik di bagian sini. Selanjutnya, isikanlah hasil pengamatan pada tabel 1, 2, dan 3. Untuk tabel 1, mengenai komponen dan proses efek rumah kaca pada bumi. Komponennya ada apa aja ya? Ada banyak sekali nih. Ada apa aja nih? Salah satunya sudah saya bantu, atmosfer. Kemudian proses efek rumah kaca, silahkan ikuti proses pertama ini apa ya? Kalian jelaskan di sini. Proses kedua, ini kenapa ya? Dijelaskan di sini. Ketiga, 4, 5, juga seperti itu, sampai penuh. Kemudian, anak-anak harus mengisi tabel kedua, hasil pengamatan laboratorium virtual 1. Ini mengenai apa tadi? Aktivitas manusia. Kondisi pertama, pada tahun 1750, kalian harus cari tahu konsentrasi gas rumah kaca, karbon dioksida, ini adalah uap airnya, kemudian ada CH4 sama N2O. Itu berapa ya? Apakah 100, 200, 1000, atau berapa? Ditulis di sini. Kemudian jumlah bangunannya, jangan lupa tadi, ada berapa? Dan suhunya. Selanjutnya, di tabel yang ketiga, itu hasil pengamatan pada laboratorium virtual kedua. Ada berapa ya jumlah lapisan gas rumah kaca yang sudah kalian amati pada kondisi 1? Suhunya berapa? Begitu juga untuk kondisi 2. Mudah sekali ya kalau sudah menonton videonya. Videonya hanya 5 menitan, kalian pasti bisa mengerjakannya. Setelah anak-anak mengerjakan, kemudian data yang kamu punya itu harus dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ingin kalian selidiki tadi. Yang bagian D, analisis hasil. Buatlah analisis hasil penyelidikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara berkelompok. Jadi ini boleh diskusi. Nomor 1. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca pada bumi? Jelaskan secara singkat dan padat. Silahkan kalian deskripsikan di sini. Boleh deskripsi kayak narasi gitu, boleh dikasih urutan kayak gini juga boleh. Terserah. Yang penting kalian bisa menjawabnya. Terus yang nomor 2, bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap konsentrasi gas rumah kaca dan suhu bumi? Kalian kan sudah melakukan penyelidikan. Nanti dibandingkan, kalau aktivitas manusianya seperti ini, suhunya apakah semakin naik atau turun atau tetap atau bagaimana ya? Apakah tidak berpengaruh? Kalian jelaskan di sini. Yang nomor 3, bagaimana pengaruh bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer terhadap pemanasan global? Ini anak-anak bisa membandingkan. Kan tadi ditemukan ya 2 konsentrasi gas rumah kaca yang berbeda, baik di laboratorium virtual yang pertama, ataupun dari lapisan gas rumah kaca di laboratorium virtual yang kedua. Apakah kalau gas rumah kaca ini semakin bertambah, nanti efeknya gimana ya terhadap pemanasan global? Apakah membuat suhu bumi bagaimana ya? Nanti silahkan dianalisis. Kemudian yang keempat, sebutkan minimal 4 contoh gas rumah kaca dan kegiatan manusia yang menghasilkan gas tersebut. Misalkan, kegiatan X itu ternyata menyebabkan gas rumah kaca yang ini. Kegiatan lain, gasnya beda lagi. Silahkan dicari ya. Kalau nomor 4 ini, anak-anak bisa membaca referensi dari buku paket ataupun dari artikel di internet, itu bisa.
Selanjutnya, simpulan. Apakah hipotesis yang kamu kemukakan sesuai dengan penyelidikan tadi? Nah, ini pada bagian simpulan kamu harus menguji hipotesis yang tadi sudah ditulis. Jawaban dari rumusan masalah ke-1 itu ternyata apa ya? Sekarang kamu setelah melakukan penyelidikan harusnya sudah tahu yang benar itu apa jawaban dari rumusan masalah pertama. Terus jawaban dari rumusan masalah kedua apakah sudah sesuai belum hipotesisnya? Ataukah kamu menemukan ternyata berbeda? Kalau berbeda boleh dituliskan yang benar tuh yang apa ya, yang bagaimana. Rumusan masalah ketiga juga silahkan dijawab. Selanjutnya, pertanyaan individu. Pada bagian ini, kamu harus mengerjakan secara individu atau sendiri. Jadi nggak boleh tanya sama temennya ya. Di sini ada sebuah artikel, judulnya Jaga Sebelum Tenggelam. Perhatikan grafik berikut. Grafik pertama itu merupakan jumlah karbon dioksida pada atmosfer. Grafik kedua merupakan suhu global pada tahun 1880 sampai 2020. Silahkan dicermati grafiknya. Kemudian di sini ada bacaan. Silahkan dibaca dan jawab 2 soal ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah bumi mengalami pemanasan global? Kira-kira gimana? Kalian udah baca? Kalian sudah mempelajari tentang apa itu pemanasan global di kegiatan pendidikan? Pasti tahu jawabannya. Sertakan juga alasannya, kenapa. Yang kedua, bagaimana hubungan antara grafik 1 dan grafik 2 pada peristiwa pemanasan global? Silahkan grafiknya diamati. Ini kan kalau grafik ya di matematika kan sudah semuanya bisa ya pasti. Ini ada sumbu X, ini adalah tahunnya. Jadi awalnya itu tahun 1900-an sampai ini tahun 2020. Kemudian sumbu Y-nya itu ada konsentrasi dari karbon dioksida pada atmosfer. Bagaimana setiap tahunnya? Ini juga yang sumbu mendatar atau sumbu X itu merupakan tahunnya ya, sedangkan sumbu Y-nya merupakan suhu rata-rata. Bagaimana setiap tahunnya? Apakah naik, apakah semakin turun? Kemudian kalian kaitkan 2 grafik ini. Oh, suhu yang ini tuh karena apa ya? Coba kalian hubungkan. Setelah itu, kalau sudah selesai, nanti kalian bisa klik finish ya. Seperti yang sudah saya contohkan di video pertama. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya. Kalau ada kendala teknis, silahkan hubungi saya. Atau mungkin kalau kalian takut jawabannya kok nggak kerekam, setiap kalian udah selesai jawab, kayak gini ya, misal bagian ini udah dijawab, bagian ini udah dijawab. Tapi kok takut kalau tiba-tiba internetnya hilang atau kuotanya habis, silahkan kalian screenshot atau di capture buat jaga-jaga. Nanti kalau ada kendala teknis seperti emailnya udah bener Bu nulisnya, tapi kok nggak kekirim-kirim ya, kalian bisa screenshotan itu dikirimkan ke WhatsApp saya. Oke? Jadi kita berkomunikasi biar kendala kalian bisa diatasi, bisa ada solusinya bersama. Oke? Selamat mengerjakan LKPD atau e-worksheet yang pertama ini ya. Semoga berhasil.